Oke guys, back lagi sama gue, Data nggak bisa bohong ya, oke. Iya guys, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja seputar saham ya. Pertama hari ini gue mau bahas-bahas yuk soal batu bara ya. Kenapa gue tertarik bahas ini karena tadi ada yang DM gue beberapa orang dan pesannya sama. Tanya ke gue, apakah batu bara pestanya sudah usai? Nah, yang jadi bikin gue ngateng adalah kenapa nih orang berbeda bisa pesan gue message-nya sama gitu loh. Batu bara pestanya sudah usai, berarti kan ini ada semacam penggiringan isu yang mungkin dilakukan secara sistematis, terus secara terorganisir, ada satu komando atau berapa ya pokoknya ada yang komandoin tuh menggiring isu bahwa batu bara sudah habis. Intinya begitu. Itu melalui grup WA atau Telegram lah. Pokoknya begitu. Ya, intinya itu ya semacam gimana ya penggiringan isu lah. Penggiringan isu bahwa batu bara sudah habis dan orang-orang ini disuruh cut loss intinya. Cut loss di saham batu bara, suruh cut loss. Bahkan termasuk saham pelayarannya shipping, termasuk SMD disuruh cut loss juga di situ karena dikatakan bahwa pestanya sudah habis. Nah, untuk saham-saham itu. Ya. Nah, itu karena itu makanya gue jadi tergelitik pengen bikin video ini gitu loh. Gue cuman bilang ini berarti masif gitu ya, penggiringan isunya itu luar biasa menurut gue. Gue gak masalah bener. Gue gak bilang itu salah ya. Apakah pesta udah habis atau enggak. Gue gak mau bilang itu salah atau bener juga. Cuma yang gue jadi permasalahkan, entah grup-grup mentoring ini atau apapun itu ya. Atau mungkin grup-grup dari sekuritas tertentu, mewajibkan yang itunya para pesertanya cut loss gitu loh. Dan banyak yang cut loss guys. Cut loss itu floating profitnya nggak main-main loh. Floating lossnya itu loh. Ya, ada yang 30 juta gue lihat, ada yang bahkan ratusan juta ada. Gitu loh. Jadi nggak main-main karena ditebar, ditakut-takuti dengan fear bahwa batubara bakal hancur semua, olga. Dan intinya saatnya lo masuk ke sektor lain, mau digiring ke lebih ke arah gue dengan ini properti atau konstruksi ya, pokoknya gitu-gitulah. Nah, gue cuma ngasih tahu aja guys, intinya kalau yang rekomendasi lo itu adalah broker lo sendiri, ya untuk cut lo segala macam, ya lo tau lah, broker mah nggak suka lo jadi fundamental itu nggak suka lo nggak dagang, karena dia nggak dapat untung. Broker lo ya nggak peduli dah, atau sekuritas lo itu grup-grup itu ya nggak peduli lo mau untung atau rugi, pokoknya lo belanja terus gitu loh. Jadi dia nggak suka lo berdiam diri di situ, sehingga bisa jadi nih gue logikain aja, dia tebar-tebar fear itu biar lo lepas itu saham, ya sebar itu saham sehingga lo jual, terjadi transaksi, dia nggak peduli lo untung atau rugi, dia tetap untung, yang menang tetap dia gitu loh. Lo untung atau rugi, yang menang tetap sekuritas lo. Kemarin gue nonton videonya Pak Lo Keng Hong. Kalau lu mau kaya jangan trading. Kalau lu jadi investor yang kaya lu, kata Pak Lo Keng ya. Tapi kalau lu trading, yang kaya sekuritas lu. Gue ketawa sih itu. Agak lucu sih ya kalau nonton videonya Pak Lo Keng Hong, tapi benar gitu. Nah, itu guys, gue cuman mau bilang kita sedikit ya ini video ini mau gue bikin sedikit bernalar gitu ya. Gue gak bilang itu salah loh, mau bilang pesta batubara berakhir, bahkan ada isu kemarin SMDR juga akan berakhir karena perahu-perahu itu kan, kapal-kapal itu kan butuh penyusutan
Otomatis ya nanti labanya bakal berkurang segala macam dah. Gue pribadi guys ya, gue nggak pernah nempatin isu di atas laporan keuangan. Kalau gue laporan keuangan dulu, gue harus lihat labanya turun drastis, baru saat itu gue cabut. Kalau cuma isu-isu gini, gue nggak pernah. Makanya isu-isu ini yang ditebar-tebarkan orang-orang ini tuh, gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Nah guys, sekarang gue mau kasih lo satu, bukan kasih sih, gue seolah-olah gue pinter banget, enggak. Cuma gue mau sharing aja apa yang gue dapet ya. Guys, batu bara itu, ya ini dari artikel yang gue baca, itu permintaannya akan meningkat di musim dingin. Ya, di musim dingin. Kenapa? Karena negara-negara yang punya musim dingin, salju kayak Cina dan negara-negara Eropa, ya, mereka intinya butuh batu bara, butuh banget, ya batu bara, biar tidak terjadi intinya mati listrik itulah di sana sehingga mereka nggak bisa menghangatkan diri kayak gitu guys. Inti yang gue dapat dari artikel yang gue baca. Sorry ya guys kalau salah, gue nih nggak jago di bidang-bidang makroekonomi gini, ya. Kalau gue salah koreksi gitu ya. Intinya begitu. Makanya gue cek tadi. Lu boleh cek sendiri nih, semua saham batu bara ya. Di RTI lu cek aja. Di key statistik ya di RTI. Lu lihat tadi gue udah cek PTBA, ITMG, Adro dan BSSR ya atau yang lain. Lu cek deh. Ki 4-nya selalu lebih gede sendiri. Ki 3 dan Ki 4-nya daripada Ki 1, Ki 2. Lu cek. Lu boleh cek. Sekarang lu boleh cek. Itu artinya apa? Batu bara akan makin ngamuk di kuartal 3 dan 4. Karena permintaan membludak di sana. Dan tadi gue Google berita dan memang terjadi demikian. Guys, lihat nih. Nih. Masuk musim dingin, negara Eropa ramai-ramai dekati Indonesia minta batu bara. Lihat ya, jadi korelasinya musim dingin tuh ada. Makanya kuartal 4 itu selalu lebih gede EPS-nya, dapatnya nih. Ya, semua perusahaan batu bara. Udah gua cek tadi 4 perusahaan tadi. Ya, lu boleh cek perusahaan batu bara lainnya. Ki 3 dan Ki 4-nya selalu lebih gede daripada Ki 1, Ki 2. Labanya. Ya. Nah, ini gue udah cek nih berita nih. Kenapa Indonesia itu negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia? Ya, nomor 1 Cina, nomor 2-nya gue lupa siapa ya, India atau apa? Gue lupa. Tapi guys, meskipun Indonesia itu nomor 3, tapi Indonesia pengekspor batu bara nomor 1 di dunia. Ya. Cina itu memang dia penghasil batu bara terbesar, tapi karena penduduknya itu banyak dan dia tiap musim dingin, maka orang Cina, ini analisa bodoh gue aja ya, dia nggak mungkin ekspor batu bara, karena dia harus penuhi dulu kebutuhan rakyatnya di musim dingin. Bahkan dari tadi yang gue baca tadi ya, Cina juga impor batu bara dari negara kita, Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi logika bodoh aja deh guys. Kira-kira lu pegang saham batu bara nanti bakal untung nggak nanti di bulan-bulan kuartal 4 ini nanti, Oktober sampai Desember? Lu tanya permintaannya. Nih, Jerman aja sampai lihat nih, ini berita terbaru Jermannya. No, Eropa darurat energi ya. Jerman makan batu bara lagi. Nih, Jerman minta batu bara, RI ini berita baru loh. RI hanya sanggup 5 sampai 6 juta ton. Kira-kira negara Eropa kan krisis batu bara. Mereka takut musim dingin ini mati listrik. Karena kebutuhan batu bara nggak tercukupi. Kira-kira harga batu bara bakal melejit nggak nanti di bulan-bulan ini? Kuartal 3-4. Itu hanya logika bodoh loh. Gue cuma kasih aja nih. Kasih data ke lu nih. Lu pikir sendiri gitu loh. Analisa sendiri gitu loh. Nah, kenapa negara Eropa jadi butuh batu bara? Ini tadi gue baca artikel-artikelnya ya. Why Europeans need coal in winter. Kenapa orang Eropa? Jadi kan karena mereka lagi perang sama Rusia. Ini yang gue baca ya, yang gue tangkap dari tadi gue baca berapa artikelnya.
otomatis ya Rusia juga salah satu yang terbesar ya hasil batu bara. Tapi negara Eropa basicnya tuh biasanya pakai pembangkit listrik. Gue lupa tenaga gas ya. Gue nggak tahu lah. Pokoknya pakai gas. Karena gasnya itu kebanyakan dari Rusia. Kan lagi perang nih. Maka diboikot kan. Akhirnya terjadi krisis energi di Eropa. Mau nggak mau akhirnya negara Eropa hidupkan lagi batu baranya, pembangkit listrik yang pakai batu bara, pokoknya lah. Wah, ngerti gimana? Makanya di beritanya Eropa darurat energi, Jerman makan batu bara lagi. Otomatis yang diincar pertama siapa? Ya batu baranya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia penghasil batu bara pengekspor batu bara nomor 1 dunia. Ya kayak gitu aja. Berarti menurut lo, kalau lu udah setelah gue sodorin fakta ini, menurut lu bener nggak? Bener nggak sebuah narasi atau isu yang didengungkan bahwa pesta batu bara sudah berakhir? Ya gue balikin lagi ke lu. Kalau lu berlogika ya harusnya salah statement itu. Nah, balik lagi, kalau ngirim batu bara tuh pakai apa? Otomatis shipping kan? Yang kena getahnya siapa di situ? Yang kebagian kuenya siapa di situ? Ya perusahaan-perusahaan pelayaran. Shipping itu kayak SMDR, PSSI, Temas, segala macam ya. Itu pasti kebagian. Makanya lu cek coba. Lu hari ini di RT sekarang nih. Lu cek laba SMDR. Q4-nya selalu lebih gede dari Q3-nya kan. Dan Q2, Q1. Berarti lu udah bisa lihat. Jadi kalau dibilang pestanya udah usai, menurut gua kurang berdasar ya. Kurang berdasar, gue gak mau bilang salah, cuma gue bilang kurang berdasar aja. Karena logikanya harusnya bakal makin melejit nanti di Q3, Q4, itu loh. Ya, gue gak bilang diri gue paling bener loh guys, gue cuma ini aja, baca berita aja. Ini gue cuma baca berita dan gue cuma analisa-analisa bodoh aja lah gue. Gue bukan orang pinter gitu loh ya. Nah, gue balikin lagi ke lo. Menurut lo kalau Jerman udah sampai minta batu bara ini, berarti dia udah hopeless ini. Dia udah hopeless. Kalau orang udah hopeless, negara udah hopeless, dia berani bayar apa aja, berapa aja. Betul? Mau di harganya semahal apapun dia berani bayar. Negara Eropa ini. Bukan hanya Jerman loh. Gue baca Eropa loh. Ya, jadi Eropanya juga pasti akan minta ke Indonesia. Ya otomatis kalau secara logika bodoh gue, lu pegang saham batu bara, lu hold sampai Desember, nanti ya labanya melejit lah. Harganya bakal terbang lah. Kayak begitu. Dan termasuk juga yang shipping pelayaran. Kebagian getahnya. Semua. Bukan getah apa sih ya? Kuenya kalau sama kebagian kue. Kalau getah kan kesannya negatif banget ya guys. Nah kayak gitu guys. Ini gue kalau lu mau main-mainan isu ya. Nah ini gue cuma lempar aja data ini. Logika bodoh aja. Gitu loh. Dan tadi gue udah sodorin fakta. Lu boleh lihat. Q4 itu perusahaan batubara selalu lebih gede dari Q3. Q3 selalu lebih gede dari Q2 dan Q1. Itu berarti ngaruh. Tergantung bulan apa batubara. Dan emang fakta di berita mengatakan bahwa musim dingin pasti permintaan batubara meningkat untuk ekspor. That's that. Ya otomatis perusahaan kayak pelayaran kayak SMDR ya juga kena. Kayak gitu. Makanya gue nih bingung ya. Ini isu-isu soal batubara ini pestanya udah usai dari mana. Sedangkan gue sendiri lihat laporan keuangannya. Gue sampai detik ini belum melihat laporan keuangan yang labanya di atas batubara dan pelayaran. Yang itu, shipping itu, kayak SMDR, nggak ada, gue lihat. Ya, bahkan sawit aja nggak sampai kayak gitu, gue lihat. Dan lu malah dibikin isu katanya konstruksi mau naik lagi, saham-saham yang berbau konstruksi atau properti mau naik lagi. Sampai detik ini gue belum lihat tuh saham-saham properti yang bagus, dan konstruksi yang labanya wow, belum lihat gue. Kayak gitu. Nah itu aja sih guys, kalau gue cuman sedikit sharing-sharing aja ya kayak begini ya. Gue cuma kadang prihatin loh gitu. Maaf ya. Gila loh, floating loss 300 juta langsung cut loss aja. Spread. Cut lossnya di perusahaan bagus lagi. Buset dah. Aduh, ini siapa yang rekomen ini loh. Ya, cut lossnya di perusahaan-perusahaan yang growth-nya masih tinggi di mata gue. Gue sendiri ngeliatnya itu tinggi. Cuma karena ditebar fear terus di grup-grupnya ditebar. Ya isu-isu tadi, penggiringan opini tadi, sehingga
Namanya kan orang beda-beda ya. Ada yang gampang takut kayak gitu ya, akhirnya dia cut loss juga. Cut loss dan percaya harga batu bara bakal roboh semua. Sampai detik ini ya, gue cek harga batu bara tadi masih $380 loh. Kok bisa timbul isu batu bara bakal jebol sih? Berarti, aduh. Mana call price today? Ini bukan sih. Kita lihat aja call price today berapa. Nih, masih 389 tuh. Masih mahal. Baru masuk murah di mana ya? Ya ini nih, di sini-sini nih. Ini berapa sih? Ya mulai-mulai masuk $100, $80. Nah itu udah mulai-mulai lo baru khawatir. Udah mulai take profit. Gitu loh. Ya. Kalau masih di sini ya ampun, ini masih mahal banget. Kenapa bisa isunya? Serius loh, gue dapat kadang di DM lo. Gue bingung nih isu dari mana, siapa yang nebar gitu loh ya. Dan memang sukses, memang nggak tahu ya siapa oknum ini yang dibalik-balik itu, mereka memang sukses nebar itu dan sukses membuat orang cut loss. Sukses, sangat sukses kok. Gue akuin dan gue kasihan aja kalau lo gampang dipengaruhin begitu. Lo akan susah berhasil di pasar saham kalau lo gampang dipengaruhin. Peter Lynch itu selalu bilang, lu udahlah abaikan isu-isu itu. Fokus lihat kondisi perusahaan itu lu sendiri. Kalau laporan keuangannya menunjukkan bagus dan dia rutin bagikan dividen yang besar, you don't need to worry about anything. Ya, perlu khawatir. Gitu. Gue bingung loh, gampang banget disetir ya. Jadi gue memang melihat lah, emang ini siapapun di balik isu belakang itu memang gue akuin pinter. Tahu cara ngobrak-ngabrik emosi ya para pelaku saham Indonesia ini, mayoritas dia tahu cara ngobrak-ngabriknya, makanya mereka cuan terus dari tebar fear itu, cuan terus dari tebar isu, dan selalu rekomendasiin cut loss. Waduh, bener tuh kata Mbak. 90% investor Indonesia demen cut loss. Gila. Oke guys, sampai sini aja deh ya curcol gue, semoga bermanfaat. Ya gue semoga bermanfaat aja deh guys ya, itu aja guys. Memang ini kondisi market kita lagi merah karena suku bunga, tetap bertahan ya, tetap. Jangan terpengaruh isu, tetap yakin nama perusahaan yang udah lu pegang gitu guys ya. Oke guys, bertemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.